Perkenalkan, nama saya Muhajir Atlantik Bahri dengan NIM 2465075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah mikrokontroler. Baik, langsung saja. Pertama, di sini ada silabus pengantar mikrokontroler. Pengertian: mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC (Integrated Circuit) dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor (CPU), memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin, mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Nah, berikut adalah contoh diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian utamanya. Nah, yang pertama yaitu CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi fetch, menerjemahkannya atau decode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan decode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lainnya. Untuk memori flash untuk menyimpan kode, sumber, atau program. Yang ketiga, port input-output. Port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lainnya seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, dan pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain-lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang selanjutnya, yang keenam, analog digital converter atau pengonversi analog ke digital atau ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang ketujuh, digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog, DAC. DAC melakukan operasi pengembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Kontrol interupsi, interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, yang mana diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi
selama pemrograman. Yang kesembilan, blok fungsi khusus atau special function block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang selanjutnya, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Nah, selanjutnya itu mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi sangat rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Dan yang terakhir, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Nah, begitu saja untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2 dan bab 3, yaitu interface, mikrokontroler, dan robotika. Baik, langsung saja. Yang pertama, tren industri 4.0 elektronika dengan TI. Yang pertama untuk trennya Internet of Things atau IoT. Deskripsinya di sini koneksi perangkat elektronik ke internet untuk berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Penerapan dalam elektronika dan TI yaitu smart home, wearable device, industrial IoT, smart cities. Dan untuk keunggulannya yaitu efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini ada yang kedua yaitu kecerdasan buatan AI atau machine learning. Untuk deskripsi penggunaan algoritma untuk belajar dan mengambil keputusan dari data. Untuk penerapannya sistem otomatisasi industri, robotika cerdas, dan sistem keamanan. Untuk keunggulan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga 5G dan teknologi komunikasi canggih. Koneksi internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah untuk perangkat. Penerapannya kendaraan otonom, smart grid, augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR. Untuk keunggulannya koneksivitas yang lebih cepat dan responsif. Yang keempat big data dan analisis. Untuk deskripsinya pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan. Untuk penerapannya pemantauan kesehatan mesin, pemeliharaan prediktif, manajemen rantai pasokan. Untuk keunggulan dan dampak meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima otomatisasi dan robotika industri. Untuk deskripsinya penggunaan robot untuk otomatisasi proses produksi. Untuk penerapannya pabrik pintar atau smart factory, pengelolaan logistik otomatis. Untuk keunggulan peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya tenaga kerja. Yang keenam cloud computing dan edge computing. Untuk deskripsinya penyimpanan dan pemrosesan data di cloud serta pemrosesan data lokal di dekat sumber data. Penerapannya pemantauan real time solusi, IoT, analitik, dan terdistribusi. Keunggulannya skalabilitas, efisiensi biaya, dan respon cepat. Nah, sini ada juga yang lainnya seperti blockchain, augmented reality dan virtual reality, cyber security, serta energi terbarukan. Nah, langsung saja. SKN ini programmer memiliki salah satu subkompetensi yaitu programmer embedded atau orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Yang pertama, developer aplikasi embedded dan kontrol, sistem kontrol robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain.
Kedua, pengusaha aplikasi elektronika. Untuk spesifikasinya, sistem minimum kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Selanjutnya, peneliti aplikasi embedded dan kontrol. Dan yang terakhir, engineering dan engineer atau teknisi profesional. Nah, itu selanjutnya peluang karir di bidang TI berbasiskan elektronika. Yang pertama ada software di sini assembly, C++, Fastcom FVR, pemrograman dan interface mikrokontroler, Visual Basic Net 2005, Visual C Net 2005 atau Borland Delphi, Java dan SQL Server. Untuk hardware, pemrograman dan interfacing mikrokontroler dan PLC. Yang selanjutnya teknologi GSM dan CDMA. Nah, yang berikutnya kunci sukses menguasai elektronika terapan dan TI. Nah, di sini ada bidang elektronika untuk saat ini. Nah, ya, chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem karena di dalam umumnya sudah mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM, I/O atau serial paralel, dan timer. Nah, selanjutnya, mengapa mikrokontroler sehingga dimungkinkan membangun aplikasi single chip, aplikasi yang mana hanya dengan satu buah chip. Nah, ini adalah bentuk daripada rangkaian mikrokontroler umum. Lalu di sini ada berbagai mikrokontroler, berbagai jenis mikrokontroler. Yang pertama ada mikrokontroler Atmel, yang kedua mikrokontroler PEC, mikrokontroler Basic System, mikrokontroler Maxim, Motorola, dan Renesas. Nah, ini ada aplikasi mikrokontroler. Selanjutnya ada pertimbangan memilih mikrokontroler. Pertama, yang selanjutnya sini ada ketersediaan IC dan programmer, harga, banyaknya pengguna di lingkungan Anda, mendukung edisi atau pengubah analog ke digital, dan fitur lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu bahasa pemrograman assembly, C atau Basic. Nah, selanjutnya mikrokontroler FVR Atmega 8535. Nah, ini adalah merupakan arsitektur dari FVR Atmega 8535. Atmega 8535 merupakan salah satu keluarga FVR 8-bit RISC dengan arsitektur Harvard, yang mana memisahkan bus untuk instruksi dan data. Mikrokontroler ini banyak digunakan dalam sistem embedded karena kehandalannya dan kemampuan untuk diintegrasi dengan berbagai perangkat input dan output. Untuk fitur utama daripada Atmega sendiri yaitu memori, jumlah pin, kecepatan, dan perangkat peripheral. Nah, di sini adalah arsitektur CPU FVR. Selanjutnya perbandingan mikrokontroler Atmel. Nah, sini merupakan perbandingan mikrokontroler FVR mulai dari mikrokontroler Atmel, mulai dari kriteria FVR Atmega, PIC, ARM 805 atau Atmel Intel, dan ESP32. Nah, sini ada perbandingannya mulai dari arsitektur, clock speed, memory flash, RAM, EEPROM, jumlah I/O, komunikasi, fitur khusus, konsumsi daya, bahasa pemrograman, komunitas dan dukungan, serta aplikasi umum yang biasa digunakan. Nah, di sini ada studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya di sini yang pertama untuk aplikasi menggunakan sistem monitoring suhu dan kelembapan. Deskripsinya, mengukur suhu dan kelembapan dengan sensor data dapat dipantau melalui aplikasi desktop atau mobile. Untuk perangkat mikrokontroler atau platform yang digunakan yaitu ESP32 atau Arduino. Untuk antarmuka USB atau IoT-nya menggunakan Wi-Fi, Bluetooth. Untuk softwarenya menggunakan Visual Studio. Lalu untuk keunggulannya yaitu kompak dan hemat daya. Nah, untuk aplikasi selanjutnya Smart Home Automation. Untuk deskripsi di sini sistem kontrol perangkat rumah pintar yang mana mulai dari lampu, kipas, pintu, dan lain-lain. Nah, untuk platform yang digunakan yaitu ESP8266 atau Raspberry Pi Pico. Antarmukanya di sini yaitu Wi-Fi, software pemantauannya yaitu Node-RED dan Visual Studio.
keunggulannya sendiri yaitu terhubung IoT dan biayanya rendah. Yang ketiga, sistem pemantau energi listrik. Untuk deskripsinya yaitu memantau konsumsi energi dan menampilkan data secara real time. Yang untuk platformnya yaitu STM32 atau ESP32. Untuk antarmuka menggunakan Wi-Fi dan USB. Software pemantauannya sendiri yaitu Visual Studio atau Grafana. Untuk keunggulannya tersendiri yaitu hemat daya dan biaya kompetitif. Nah, sini ada beberapa contoh studi kasusnya yaitu seperti sistem keamanan pintu otomatis, sistem monitoring kesehatan, sistem pengendali robotik, dan sistem penyiraman otomatis. Nah, lanjut saja, yaitu Minsky microcontroller per 3. Nah, di sini merupakan rangkaian ataupun arsitekturnya. Nah, ada yang selanjutnya adalah pengubah analog ke digital. Ini juga merupakan bentuk arsitektur atau rangkaiannya. Selanjutnya dasar kendali atau kendali bus, yang mana dasar kontrol config port D sama dengan input, config port B sama dengan output. Nah, di sini ada do A pin 7, if A sama dengan 1 then port B 0 and if A port B and if loop. Nah, sini langsung saja kita ke operasi pulsa. Pulse in bus dim W as byte, terima pulsa misal dari rotary encoder motor DC. Nah, sini merupakan untuk kode-kodenya. Lalu untuk fungsinya sendiri seperti ini. Lalu di sini ada arsitektur atau rangkaian display LCD. Lalu ada seperti ini. Dan desain robot sederhana. Ini merupakan rangkaiannya. Lalu ada desain robot. Lalu di sini ada implementasi FIR pada robot. Nah, sini merupakan ada rangkaiannya. Selanjutnya penerapan pada robot. Nah, sini merupakan kode yang digunakan untuk penerapan pada robot. Yang selanjutnya yaitu sistem minimum mikro. Di sini merupakan rangkaiannya. Selanjutnya dasar pemrograman. Di sini ada kode-kodenya juga. Lalu untuk kompilasinya ESP software. Lalu mengisi memori microcontroller. Nah, untuk seperti ini. Lalu mengisi dengan file HX. Terus microcontroller PIC. Ini merupakan rangkaian untuk microcontroller PIC. Lalu microcontroller PIC lagi rangkaiannya seperti ini. Nah, baik, sekian untuk penjelasan saya. Bila ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan.